Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di video pembelajaran Django Framework bersama saya Nasrul. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara template atau layouting web ya di dalam Django Framework ya. Kita menggunakan responsive web design Bootstrap. Jika sebelumnya kita sudah membuat aplikasi sederhana statis ya, gunakan framework Django dengan konsep routing, view, dan template ya. Pada kali ini kita akan coba terapkan styling menggunakan static file di dalam Django untuk membuat tampilan web ya yang lebih dinamis ya, lebih menarik dan responsif tentunya terhadap device yang ada. Kita gunakan framework Dynamic HTML yang cukup populer yaitu Bootstrap. Ya, teman-teman, ketika kita ingin menggunakan responsive web design Bootstrap, maka kita bisa mengunjungi ya halaman resminya yaitu getbootstrap.com. Coba kita langsung saja. Ya, getbootstrap.com, versi terbaru dari Bootstrap kita nanti dilihat versi 5 kalau nggak salah gitu ya. Oke, nanti kita download teman-teman. Bootstrap ini sekarang versinya sudah versi 5 ya. Dari halaman utamanya nanti tinggal di download. Seperti biasa, untuk halaman web sebelumnya kita layouting dulu. Kita bisa gunakan tools yang ada di dalam situs Layoutit ya. Layoutit ini merupakan front end dan manajemen tools untuk mengembangkan layout web menggunakan Bootstrap ya. Di sini ada tools Bootstrap Builder-nya. Ini kalau kita lihat teman-teman, sudah ada grid sistemnya beserta komponen-komponen yang ada di dalam Bootstrap ya. Selanjutnya ketika kita ingin nanti mengubah template tampilannya, kita bisa kunjungi situsnya bootswatch.com. Ini juga sudah versi 5.1.1. Nah, ini free teman-teman, tinggal dipakai sesuai dengan kebutuhan. Oke, 3 halaman ini yang nanti kita jadikan dokumentasi kita, source kita untuk melayouting web di Django Framework menggunakan. Oke, ya, langkah selanjutnya teman-teman nanti kita buat tentukan kontainernya, isinya misalnya ada header ya, ada main, footer, dan seterusnya. Untuk membuat baris nanti nama kelasnya row, untuk membuat kolom nanti kelasnya col gitu ya. Untuk kontennya nanti nama kelasnya container ya. Ini sudah umum seperti layouting web pada umumnya ya. Contohnya kita akan membuat halaman web seperti ini ya. Ada header, ada menu, ada sidebar, main, dan footer. Nanti maksimal dari lebar web kita adalah 12 grid menggunakan grid system dari Bootstrap. Ini kalau kita lihat teman-teman, grid Bootstrapnya ya, grid systemnya maksimal 12 grid. Atau kalau kita baca dokumentasinya ya di dalam layouting, kita bisa lihat di layoutnya ya, grid systemnya. Oke teman-teman, nah ini nanti maksimal adalah 12 grid. Ini 3 kolom, kolom 1, kolom 2, kolom 3. Di kolom itu diawali dengan baris. Jadi ketika mendefine kolom, define dulu baris. Div class row, tutup div, lalu div class col. Nah, kolom 1, kolom 2, kolom 3. Di sini contohnya teman banyak sekali. Ini kolom 1 dari 2, nah kolom 2 dari 2. Ini kolom 1 dari 3 dan seterusnya ya. Jadi untuk mendefine kolom diawali dengan container, lalu div class row, lalu kolom-kolom div class row. Oke, seperti itu ya. Jadi nanti maksimal dari jumlah grid kolomnya adalah 12 grid ya, seperti itu. Header 12 grid, menu 12 grid. Nah, nanti baris ketiga, oh ini salah nih, harusnya
Ini 3 ya kan maksimal 12 berarti di mainnya 9 berarti sidebar yang kirinya 3 ya. Ini pada salah ketik ya. Lalu footernya 12 grid seperti itu. Setelah kita tentukan layoutnya, menunya bisa di kiri atau di kanan seperti biasa ya teman-teman. Untuk static file nanti untuk layouting kita buat folder templates. Di situ ada folder-folder, ada file-file HTML. Ya, nanti kita potong-potong sesuai layout yang kita inginkan. Ya. Lalu teman-teman nanti buat variabel folder static ya untuk bootstrapnya. Jadi bootstrapnya itu ada CSS, ada JavaScript, dan ada image. Tentu saja nanti kita lihat dari hasil downloadannya. Ya, oke. Pertama-tama kita layout dulu, teman-teman menggunakan layout it. Jadi kalau get bootstrap adalah dokumentasi utamanya. Kalau layout it ini merupakan tools untuk membuat layout secara cepat ya. Gunakan tools yang ada di dalam situs ini ya. Baik, ini kita remove dulu semuanya. Ya, ini container kelasnya. Masih menggunakan versi Bootstrap 4, nanti kita upgrading ke versi 5-nya karena sekarang versinya 5.1 gitu ya. Tidak mengapa. Ya, kita ikuti slide layoutnya seperti ini. Header dan menu 12 grid. Oke, ini ada grid system 12, tarik ke container 12 ya. Lalu 12 grid lagi untuk menu. Header, ini menu ya. Selanjutnya, teman-teman ada baris ketiga, row ketiga ya. Row 1 dan row 2, satu kolom, ini 12 grid. Row ketiga 2 kolom. Kalau bikin 3 kolom, ini ada 4 4 4, 2 kolom, 8 4. Sebelah kanannya, sebelah kirinya mainnya 8 grid, right-nya 4 grid. Nah, kita sudah setting ya di mainnya 9 grid, berarti set bar sebelah kirinya berarti 3. Ya, kita maksimal 12 grid. Oleh karena itu kita define grid baru di sini yang kosong, enter your own ya, 3 spasi 9. Berarti kirinya 3, kanannya 9 grid ya, kita tarik ke baris ketiga. Nah, seperti ini. Ya. Lalu footernya teman-teman 12 grid. Baris 1, baris 2, baris ketiga ada 2 kolom. Kolom pertama 3 grid ya. Kolom keduanya adalah 9 grid, maksimal 12 ya. Lalu footer 12 grid ditarik paling bawah ya. Baris keempat dengan satu kolom tentu saja 12 grid. Kita bisa mengisi kontennya dari sini juga ya. Namun konten bisa di akhir. Yang penting sudah ada kerangka dulu seperti ini teman-teman. Kalau kita download, nah ini ada container, tambah container fluid, ada div class row baris pertama dengan kolomnya satu kolom 12 grid. Ini ada MD, ada yang lainnya. Kalau kita lihat dokumentasinya teman-teman, MD itu medium ya. Nanti ada keterangannya ya. Ada medium. Ya, ada terusnya nanti small, SM, nah ini ya, SM small gitu ya, XL nanti large dan seterusnya ya. Nah, seperti ukuran baju gitu ya. Kalau MD, ini MD medium ya, SM small ya, lalu XL large, XL extra large ya, seperti ukuran baju ya. Nah, di sini MD semua nih, berarti medium semua ya. Baris pertama satu kolom medium 12 grid, baris kedua div tutup div class row, call MD 12, baris ketiga yang unik ya, ada dua kolom div class call MD 3 sebelah kiri sidebarnya, sebelah kanannya call MD 9. Jadi totalnya div tutup div class row ada dua kolom dibagi 2, 3 dan 9 grid. Baris terakhir div tutup div class row, div class call MD 12 hanya satu kolom, lebarnya tentu saja 12 grid ya. Tutup div untuk menutup container fluidnya seperti itu. Baik teman-teman, sebenarnya ya kita bisa isi konten di sini. Misalnya saya mau tambahkan untuk banner webnya dari JavaScript ya, slider. Nah, ini ada carousel gitu ya. Ini kita bisa ambil, tapi belakangan dulu. Karena kalau kita masukkan konten, nanti source code-nya semakin banyak ya dengan adanya konten-konten komponen atau jQuery bawaan dari Boost. Oleh karena itu, teman-teman, ini saya remove dulu ya. Yang penting kita sudah
ada HTML-nya. Ya, seperti itu. Oke, teman-teman, sekarang seperti biasa ya kita buat di Hello juga boleh ya, atau kita buat project baru gitu ya. Nah, kita buka dulu dokumentasi sebelumnya di awal-awal ya. Di slide di video kedua ya. Sebentar teman-teman, saya buka dulu. Django pada video kedua ya. Jangan projectnya Hello ya, aplikasinya ya. Oke, ini mulai dari instalasinya dan seterusnya. Ya, ini teman-teman nama project kita Django App. Ketika kita ingin membuat aplikasi, nanti perintahnya di Django App ya, manage PY, ya, Python manage PY, startup Hello yang sebelumnya ya. Sekarang kita akan buat aplikasi ya. Oke, teman-teman, kita buka command line Windows kita, masuk ke dokumen, change directory, dokumen ya, lalu masuk ke my Django app. Oke, ini ya. Lalu kita aktifkan environment virtualnya, virtual environment ya, yang ada di NV seperti biasa, /script ya, ya, activate, kita aktivasi. Kita sudah masuk ke environment-nya. Lalu PY atau Python manage PY di panduan. Oh, masuk dulu ke My Django App. Kalau kita di dokumen, sebentar teman-teman, kita lihat My Django App. Projectnya bernama Django App. Di dalam Django App ada aplikasi Hello. Ya, kita masuk dulu change directory Django App. Ya, lalu PY atau Python manage PY. Ya, kita start up. Misalnya app, misalnya app ya, app ya, my app, aplikasiku, my app, enter. Oke, kita lihat dulu fisiknya teman-teman, apakah ada my app, ada ya. Setelah itu teman-teman kita jalankan servernya, masuk ke my app, change directory my app ya, atau langsung saja kita jalankan PY manage PY run server. Ya, jadi kita sudah memiliki dua aplikasi. Yang pertama Hello, yang kedua My App. Ya, tapi pertama kali dibuka teman-teman masih umum ya, belum masuk ke Hello ataupun ke My App. Ya. Localhost 8000. Ya, oke, localhost 8000 ya. 127.2.8000. Oh, belum ditambahkan ya. Kalau kemarin di video sebelumnya kita ada misalnya home. Slashnya belum ditambahkan, nanti kita tambahkan ya. Oke, ini ada, oh bukan home, beranda. Nama routingnya tidak ada home, melainkan beranda. Oke, ada about us, ada galeri. Yang kosong belum ya teman-teman ya. Baik, kita masukkan saja di Django App, ada URL, teman-teman kita arahkan saja. Kalau kosong, slash, kosong atau slash aja.
atau slash, nanti diarahkan ke home saja gitu ya. Sementara ke situ dulu. Saya simpan, lalu kita buka slash aja. Ya, nanti larinya atau kosong aja ya teman-teman ya, jangan slash, kita kosongin aja. Kalau kosong nanti diarahkan ke home yang ada di Hello Views. Oke, saya simpan, refresh. Nah, gitu ya, diarahkan. Sementara ya, nanti kita ubah ya slash kosong ini atau slash aja diarahkan ke bootstrapnya. Baik, langkah pertama teman-teman, ketika kita ingin buat sistem template sama seperti Hello, kita buat foldernya dua, yaitu static untuk menyimpan image, CSS dan seterusnya, dan template untuk file-file HTML. Kita buat dua file baru di aplikasi baru yang bernama myapp. Oke, new folder. Myapp new folder ya, atau klik kanan new folder. Pertama namanya static untuk menyimpan gambar, CSS dan JS dari Bootstrap nanti. Yang kedua di myapp teman-teman new folder lagi templates untuk file-file HTML. Templates ya, oke, ada dua ya. Oke, yang pertama teman-teman kita download dulu dari layout it tadi. Sudah kita desain ini ya. Isinya hanya div aja, nggak apa-apa, kerangkanya, kontennya nanti belakangan gitu ya. Kita download teman-teman zip, karena di sini nanti tentu saja ada HTML, ada CSS, dan ada jQuery-nya. Kita download zip ya. Saya simpan di desktop aja boleh dengan nomor 1631 layout zip, saya simpan. Oke, sudah di-download. Langkah selanjutnya diekstrak. Saya ekstrak here, kita ekstrak here. Ya, oke teman-teman, di sini ada readme-nya untuk dokumentasinya. Source yang penting ini yang kita mau ambil nih. Ada CSS, font.js masuk ke static yang ada di project kita, indeksnya masuk ke template. Ya, baik teman-teman, ini saya copy dulu. Saya copy ke dokumen my Django app ya, Django app, lalu aplikasinya tadi namanya myapp ya. Saya letakkan di static dulu ya, paste ya. Nah, untuk CSS font JS nya sudah pas. Nah, untuk indeksnya teman-teman ini saya cut untuk file HTML, tentu saja di templates. Oke, seperti itu. Jadi hasil downloadannya di aplikasi barunya ya, CSS font.js masuk ke folder static, tambah satu lagi image ya. Nah, tambah satu lagi image saya ambil dari Hello, kemarin sudah ada ya video sebelumnya, static image. Nah, ini saya ambil, saya copy ke project barunya myapp ke static. Oke, sudah lengkap. Lalu file HTML nanti dimasukkan ke folder apa? Templates ya. Ini jangan index HTML namanya, kita rename. Ini aslinya gitu ya, nanti akan ada file baru namanya index HTML. Ini asli. Oke. Seperti itu teman-teman, kita lihat di sisi kode programnya. Di Hello ada dua folder di My App ada dua folder baru static, isinya CSS ya, ini Bootstrap ya isinya ya. Lalu font ya untuk icon seperti itu, image ya, dan JS untuk jQuery-nya. Lalu template-nya ada file aslinya gitu ya. Baik teman-teman, kalau sudah, kita akan potong-potong web itu berdasarkan layout yang ada atau yang sudah kita buat di layout itu. Saya close aja, ini saya close juga. Ingat ya, di sini masih 4.0 versi Bootstrap-nya, nanti kita upgrading ya. Oke teman-teman, kita potong-potong, ada 4 bagian, 5 mohon maaf, ada header seperti di dalam slide, ada header, kita buka dulu ya. Ada header, ada menu, ada sidebar, ada main, ada footer ya. Oke, sekarang ya kita save as aslinya jadi index ya, file save as index HTML, nanti isinya potongan-potongan.
Kita buat filenya satu-satu ya teman-teman. Header isinya ini ya, div tutup div class row ya, namanya header. Jangan lupa karena kita menggunakan sistem template, nanti teman-teman kita gunakan load static ya, seperti video pembelajaran sebelumnya. Nah ini teman-teman ya, contohnya nih ya, load static untuk ngeload CSS-nya ya, untuk ngeload apa? CSS-nya. Nanti untuk file CSS-nya static, nama folder, setelah itu baru nama filenya. Nama folder, setelah itu baru nama filenya. Ya, nanti untuk memotong-motongnya teman-teman gunakan keyword apa? Include. Include ya ada kode atas, ini bebas-bebas aja penamaannya. Kalau kita header, terusnya menu, sidebar, main sama footer. Oke? Seperti itu, ini sudah kita save as ya, indeks dan aslinya nanti tetap biarkan apa adanya. Sekarang kita indeks ya. Yang pertama ya, kita harus membuat load static seperti halnya yang ada di Hello. Video pembelajaran sebelumnya, contohnya untuk ngambil gambar ya. Nah ini teman-teman ada load static, nanti filenya dikasih static ya. Sebutkan nama foldernya dan nama filenya. Saya copy dulu, kita masuk ke index HTML, ini dia, belum ngelink ke CSS-nya, load static gitu ya. Oke, untuk apa namanya, folder dan nama filenya seperti set gambar, ada load static, single quote, lalu tutup single quote, persen, tutup quote. Oke ya. Teksnya lakukan sama seperti mengambil gambar, tutup single quote ya, tutup persen, tutup kurung kurung. Oke ya, ini kita perlakukan juga yang bawahnya ya, penutup juga demikian. Setelah rel style sheet, oh mohon maaf, setelah CSS ya, belum petik duanya ya, single quote, tutup single quote, tutup persen, tutup kurung awal, double quote untuk hrefnya. Baik, kita perlakukan juga teman-teman untuk yang JavaScript-nya. JavaScript-nya biasanya di bawah tuh. Nah ini dia ya, manggil path atau manggil folder. Setelah itu teman ditutup, ini belum ditutup ya, tutupnya di copy paste saja lagi ya, single quote, tutup persen, tutup huruf awal sebelum tanda petik double quote, double quote. Oke, saya letakkan di sini, letakkan di sini ya. Sudah semua, jangan lupa load static ya. Oke, sekarang kita potong-potong. Bagian pertama header ini ya, div tutup div class row, ini saya cut. Untuk memotong-motongnya gunakan tadi apa, include ya, include, persen include, nama filenya bebas kita tentukan sendiri ya. Oke teman-teman, persen include di sini sebelum saya potong ya, persen, double quote, persen, keywordnya apa, include, sertakan file header. Header itu bannernya ya, header HTML. Oke ya, ini push. Oh langsung ada pasangannya ya. Oke. Nah ini kita potong teman-teman. Row tutup row yang pertama dengan 12 grid adalah untuk header. Saya cut. Lalu pada template di my app ya, bukan di Hello. Teman-teman buat file baru di template ya. New file yaitu header titik HTML. Ya, kita paste yang tadi di-cut ya, paste. Ya, teman-teman. Isinya apa nih, teman-teman? Slider ya, yang ada di Bootstrap. Oke, isinya di sini ya, teman-teman. Kita buka dokumentasinya di Get Bootstrap. Saya mau komponennya slider itu namanya call apps, bukan carousel ya, ini. Pastikan koneksi internetnya stabil karena kita akan copy paste komponen-komponen yang sudah dipakai ya. Ini kelebihan dari Bootstrap ya. Jadi CSS, JavaScript-nya atau jQuery-nya sudah tersedia.
Oke, saya pilih ini. Ada gambar, ada judul, ada keterangan, dan ada semacam indikatornya, gitu ya. Oke, ini tinggal copy aja. Copy. Lalu teman-teman ya paste pada div tutup div class call MD12. Kasih jarak aja. Ya, Oke, untuk email source-nya nanti teman-teman mengikuti yang ada di galeri. Nah, ini ya. Sudah ada. Gambar 1, 2, 3-nya sudah ada. Oke, IMG source ya. Ya, saya copy dalamnya aja ya. IMG source berarti di sini. Oke, gambar 1. Labelnya gambar 1. Gambar 1, keterangannya silakan paragrafnya diganti gitu ya. Sekarang gambar kedua. Oh, gambar 1 ini gambar 2 nih berarti ya. Gambar 2. Gambar 2. Oke, teman. Saya copy lagi atau tadi masih aktif ya. Saya paste lagi di source-nya. Ini gambar 1, labelnya gambar 1, bebas-bebas aja ya teman-teman ya. Kalau ingin ada 3 slider, berarti teman-teman copy paste div tutup div class carousel item. Ini ada pasangannya. Di call F dan expand aja silakan. Ini ya, div tutup div class carousel item. Ini saya copy letakkan di bawahnya. Persis ya. Baik, gambar 3. Ini gambar 3. Untuk paragrafnya bebas gitu ya. Baik teman-teman, gambar 1, gambar 2, gambar 3 kita sudah menggunakan apa? Statik yang tadi sudah didaftarkan pada indeksnya gitu ya. Load statik ya, nanti bawahnya juga ikut. Nanti kalau nggak terload, nah berarti otomatis di header pun harus panggil apa? Load statik ya. Karena nanti header akan masuk ke indeks ini. Ini kan manggil header isinya ini gitu ya. Baik, sekarang teman-teman potongan kedua tentu saja menu. Saya copy, saya paste, nama filenya menu.html. Berarti kita cut div tutup div class row ini ya teman. Untuk potongan baris kedua ini saya cut. Buat file baru di template ya pada my app gitu ya. New file namanya menu.html yang sesuai yang sudah didaftarkan di indeks ya. Oke, teman-teman, saya paste ya div tutup div class row, lalu baris 1 baris 2 sama hanya memiliki 1 kolom 12 grid. Isinya mau apa nih? Isinya tentu saja mau menu. Kita lihat dokumentasi di Git Bootstrap yaitu teman-teman komponen navbar. Ini teman-teman sudah ada menunya. Yang warna gelap juga dipersilakan, ikonnya dipersilakan bebas-bebas saja. Ya, saya ambil teman-teman yang pertama saja ya. Cukup ada drop down-nya, ada searching-nya dan seterusnya. Ini saya copy aja, copy. Saya paste pada menu.html pada div tutup div class call md2. Itu. Ya, sementara saya nggak ganti dulu menunya. Atau saya ganti dulu apa namanya teman-teman, ada keterangan navbar ya, seperti di sini navbar saya ganti Django gitu ya, boleh sementara ya, navbar saya ganti Django. Oke, saya simpan. Potongan ketiga seperti di dalam slide, potongan ketiga nanti teman-teman kita akan potong dua bagian, ada sidebar 3 grid, ada main 9 grid ya, sidebar 3 grid, main 9 grid ya. Seperti apa untuk memotong untuk konten yang nanti hyperlink yang dipilih kontennya tampil di bagian main ya. Ini untuk inheritance template-nya. Untuk konten yang ditampilkan ini pas kebetulan ya 9 grid, nanti ada keyword block and block. Untuk penamaan kontennya bebas, ini konten boleh isi ya dan seterusnya. Nanti teman-teman pas manggil inheritance-nya teman-teman ya, nanti teman-teman gunakan keyword
nanti ada ya untuk inheritance-nya sudah masuk. Nah ini ya, extend index HTML, jadi layout utamanya berada di file index HTML, manggilnya block content and block, ya nanti isi kontennya tiap halaman ya ini menggunakan komponen-komponen yang ada di dalam ya. Jadi block content adalah nama blok ya konten yang di-define di file index HTML. Namanya boleh isi. Kalau isi berarti blok isi and block. Kebetulan di dalam slide ya teman-teman di sini memberikan nama blok kontennya adalah konten. Ya sekali lagi ini bebas. Ini blok isi boleh. Berarti nanti manggilnya blok isi and block seperti itu ya. Setbarnya masih tetap teman-teman. Ini dikasih BR nih biar ada jarak mungkin ya. Nah, antara top menu atau menu dengan setbar boleh kita tambahkan setbar atau BR, mohon maaf. Ini HTML murni ya, break row. Lalu teman-teman nama selanjutnya adalah dalam div class row ya. Ini teman-teman. Namanya oke, setbar. Setbar ya. Sidebar. Ya, HTML. Berarti kita potong div tutup div class call MD3 beserta pendefinisian baris ketiganya. Lalu tutupnya kapan? Tutupnya nanti setelah teman-teman mendefine yang div class call MD9. Kan satu baris maksimal berapa? 12 grid. Nah ini baris ketiga teman-teman ada 2 kolom. Kolom pertama 3 grid, kolom kedua tentu saja sisanya 12 kurang 3, 9 grid. Ya. Berarti yang setbar, yang 3 grid ini, ya diawali dari div class row ini ya, sampai tutup div call MD3-nya, nutupnya nanti di akhir setelah pendefinisian kolom kedua yang 9. Ya, ini saya blok div class row sampai tutup div class call MD3 saya cut. Saya buat file baru, namanya apa nih? Sidebar di template. Di template, new file, bernama sidebar.html. Ya, saya paste, teman-teman. Oke, ini dia. Saya rapikan dulu. Nah, isinya tentu saja di dalam div tutup div class call MD3. Nah, mau diisi apa, teman-teman? Bebas. Misalnya setbar ada left menu, ya teman-teman buka dokumentasi di Get Bootstrap, kira-kira komponen apa yang ada yang cocok untuk left menu atau right menu, gitu ya. Ini ada list group, nah ini contohnya teman-teman ya. Ini katakan adalah left menu atau setbar. Ini saya tinggal copy aja, paste di dalam setbar HTML di dalam div tutup div class call MD3. Ya seperti itu. Silakan dirapikan dulu ya, silakan dirapikan dulu sampai nanti tersedia listnya gitu ya. Oke teman-teman, ini ada ya menu-menunya bisa di setting belakang. Div tutup div class row-nya kapan? Nanti setelah mendefine div tutup div class call MD9. Nggak masuk ke dalam biar rapi aja ya. Pada programnya oke. Nggak masuk ke dalam. Ya, seperti itu. Saya simpan. Kita sudah punya 3 potongan. Ya. Lalu, teman-teman, di file index, ya, untuk yang div tutup div call MD9, ini bagian dari konten, blok konten. Kalau kita lihat, ya, div tutup div class call MD9 bagian dari blok konten, oleh karena itu diberikan blok kontennya namanya bebas. Blok konten, blok isi, bebas. Gitu ya. Oke, di dalam div tutup divnya kurung kurawal persen, terusnya teman-teman blok namanya apa nih? Isi boleh atau konten aja, ikuti slide ya, konten namanya bebas. Tutup and block. Ini tutup kurung kurawal persen and block. Ya, ini mirip seperti template di Laravel ya. Mirip sekali ya, sama sekali kayak gitu ya. Oke, teman-teman seperti itu. Block content and block. Tutup div-nya
Ini tutup div untuk call MD9, ini tutup div untuk yang awal tadi ya, baris ketiga ya. Div class row. Terakhir teman-teman, untuk footer berarti sisanya div tutup div class row call MD12, ini saya cut. Sebelum di-cut teman-teman jangan lupa panggil dulu filenya, define dulu filenya. Terakhir teman-teman adalah footer. Terakhir adalah footer. Lalu mainnya di mana? Mainnya di sini di blok konten. Ini area main yang tadi kita coret-coret ya untuk membuat layoutin web ya, namanya main.html. Ini bagian dari blok konten. Footer oke, ini sisanya div tutup div class row yang call MD12. Ini saya cut. Saya buat file baru di templates ya pada my app, file baru bernama footer.html ya. Jadi teman-teman sama persis ya seperti framework yang lain. Footer ya, saya paste dulu div tutup div class row, grafikan dulu. Mau diisi apa? Ya, isinya design by, develop by gitu ya. Cari aja di komponen Bootstrap. Misalnya saya cari komponen alerting ya. Nah, ini. Nah, saya ambil yang warna biru, warna merah silakan. Kalau biru primary satu, enggak semuanya. Saya copy satu div class alert primary warnanya biru ya. Baik, teman-teman, saya copy, saya paste di dalam div tutup div class call MD12. Oke, dirapikan dulu. Nah, ini diganti kalimatnya develop by ya, misalnya Nasrul 2021 ya, dan copyright misalnya ya, contoh ya, STT Sekolah Teknologi Terpadu Fikri ya. Oke, teman-teman, saya simpan sudah semua ya. Jadi di indeks sudah lengkap, ada headernya, ada menunya. Oh ya, menunya belum dipanggil ya. Menunya hilang nih. Menunya kan sudah kita buat ya, menunya ya. Jangan lupa nih di-include ya, disertakan. Ada header, ada menu ya. Kita cek dulu sebelum dieksekusi ya. Ada menu gitu ya. Terusnya sidebar ya, terusnya main jadi blok konten ya. Lalu ini saya kasih BR ya, footernya biar ada jarak dengan konten baris tiganya, saya kasih HTML break row BR. Oke, teman-teman, ada index HTML ya, tapi dia berada di layoutnya siapa teman-teman? My app. Oleh karena itu di my Django app atau Django app di file settingnya tambahkan aplikasi barunya, sebelumnya hello. Nah, sekarang teman-teman tambah satu lagi bernama my app. Daftarkan dulu ya seperti biasa. Ya, lalu pada Django app di URL teman-teman tambahkan ya view baru yang ada my app. Sebelumnya hello, sekarang berarti my app ya view import bintang ya. Nah, sekarang teman-teman ini tambahan untuk yang apa namanya app hello. Ini kan buat tes ya. Lalu teman-teman ini tambahan untuk di app-nya misalnya apa tadi namanya my app. Nah, kalau kosong nanti diarahkan saja ke indeksnya si siapa? Si indeksnya my app. Kita buat nanti fungsinya indeks ya, nama linknya indeks juga. Ini merah kenapa nih ya? Karena belum ada, belum ngelink ya. Tuh, is not fine ya, nggak ada ya, belum ada di use-nya my app. Ini saya simpan dulu ya, namanya indeks ya. Kita buka teman-teman di Django app ya, mohon maaf di my app, lalu kita buka views-nya. Nah, ini kita masukkan views-nya seperti views-nya si hello. Kita buka dulu si hello, views juga. Nah, seperti ini ya teman-teman, di render aja nanti kemana. Saya buat, kalau enggak di copy paste semuanya.
Kita buat ya satu-satu. Close dulu. Kita buat views-nya di my app. Nah, all apps dulu, my app, ya, lalu views. Nah, kita buat di sini. Ya, tadi namanya index. Index ya, di render ke index HTML. Ya. Terus teman-teman, yang kedua misalnya about juga, namanya about juga gitu ya. Kita buat 3 file aja juga teman-teman ya. Terakhir login mungkin ya. Jadi ada form login untuk masuk. Nanti nama filenya login HTML. Ya, ini statik dulu ya, belum connect database atau belum menggunakan model. Baik teman-teman, penamaan dari fungsinya sama dengan view yang ada di hello nggak masalah. Yang penting nanti URL-nya di sini nih teman-teman. Yang nggak boleh sama. Kita jadi nggak boleh lagi ngebuat routing bernama about, diganti yang lain. Kalau kosong diarahkan ke nih, nggak error lagi ya, ke fungsi index yang ada di views my app ya. Lalu teman-teman kita buat misalnya index slash gitu ya. Di index juga, oke. Lalu kita buat lagi about. Kalau nggak di sini namanya about us. Yang penting nggak boleh sama ya. About us ya. Namanya di sini kan about us. Ini namanya misalnya tentang. Nggak boleh sama ya. Kita bedakan. Oke, terakhir login teman-teman ya. Login. Terakhir login. Slash ya. Nanti, oh ya, fungsinya kalau about us ya. Apa? Kita lihat teman-teman di views-nya nih. About index, about sama login. Berarti di sini nama fungsinya about. Apakah nanti bermasalah? Ya biar teman-teman apa namanya tidak bentrok. Ini saya namanya about us ya. Berarti di views-nya my app namanya about us. Biar gak bentrok ya. Oke. Lalu kalau login tentu saja ini belum ada. Kalau name-nya about us ada ya? Ini tentang underscore kami gitu deh. Saya bedakan ya untuk hyperlink-nya. Lalu login, kita buat fungsi login. Nanti name dari hyperlink-nya adalah login. Ya, oke teman-teman, alhamdulillah tidak ada masalah ya. Jadi jangan sampai ada yang tidak nge-link nama-nama fungsi di view-nya masing-masing. Ya, ini views di yang ada di my app ya, index, about us sama login. Ini dia nih. Index nama fungsi ya, about us sama login. Kalau fungsi index di return ke layout index HTML, kalau about us, about HTML, ya nanti kan kalau file ini di tempatnya template-nya masing-masing ya, jadi nggak masalah kalau sama ya. Kalau login nanti di template-nya my app namanya login HTML. Oke, kita buat teman-teman dua file lagi, about dan login di template-nya si my app. Yang sudah ada teman-teman index beserta potongan-potongannya. Kalau yang asli kan sumber aslinya ya dari si Bootstrap. Nah sekarang kita buat di template-nya my app file baru about HTML. Ya, new file di folder template-nya my app, new file. Namanya adalah about ya. About.html. Bagaimana cara inheritance atau pewarisan dari sistem layout-nya? Ya, teman-teman, di dalam slide sudah didokumentasikan. Untuk nanti manggil filenya, kan? Kalau fungsi-fungsi tadi kita sudah buat, ya. Nah, seperti ini contohnya ya. Misalnya ini membuat file home, ya. Ini menggunakan komponen Jumbotron bawaan dari si Bootstrap-nya, silakan. Nah, manggilnya gini inheritance-nya ya. Seperti OOP, extend index HTML ya. Kita ada file namanya index HTML. Lalu teman-teman blok content and block ya, isinya bebas. Ya, oke teman-teman seperti itu.
Atau saya lihat aja project yang sudah jadi di inventory misalnya ya. Misalnya manggil about. Nah, kayak gini teman-teman. Lalu diawali extend, nama file induknya apa, index, lalu block content. Oke, di about HTML, di template-nya myapp, ya, kita buat kerangkanya dulu, rumahnya dulu, ini inheritance ya. Block content diakhiri dengan end block. Nih kalau kita lihat, diakhiri dengan apa? End block. Kurung kurawal, persen, end block. Oke, seperti ya, isinya bebas. Kalau halaman home mau apa? Teman lihat dokumentasinya di Get Bootstrap. Misalnya saya mau ya paragraf biasa ya teman-teman, tinggal dicari di konten boleh ya, di table ada image ya, dan seterusnya. Table ya, isinya langsung table, tapi biasanya sih paragraf biasa ya. Oke teman-teman, saya pakai komponen aja. Komponennya misalnya ini ada cut kayak gini, ada foto, ada apa namanya, judul, paragraf, ini selengkapnya. Ini saya copy. Ya ini tes aja ya, buat ngetes aja. Ini saya copy, saya paste di sini. Ya. Di blok konten and blok miliknya about. Ya. Oke, img source kita copy aja teman-teman. Ya kepakai, di close aja ya. Dari tadi misalnya header. Oke. Nah ini ya teman-teman. Saya copy aja. Adanya di mana tadi? Di template about. Oh ini harusnya untuk ini nih teman-teman ya. Sebentar. Kalau home-nya belum ya. What else-nya misalnya teman-teman. Oke. Maaf, home-nya malah belum nih. Atau indeksnya ya. Belum ada. Ya kan menunya nanti ada home, ada about, sama login. Tadi di dalam apa namanya, view-nya si myapp, kita buka dulu. Ini ada indeks HTML ya, teman-teman, seperti itu. Lalu atau jangan indeks nih ya, home ya, home sudah ada ya. Coba kita lihat dulu, kalau bisa jangan sampai bentrok teman-teman. Di Django app, lalu URL ya, beranda ya, home belum ada ya, home belum ada. Oke, home belum ada. Home diarahkan teman-teman beranda, ini nama fungsinya ya, beranda. Ini belum ada, name-nya beranda juga. Oke, yang sama ya kalau bisa ya, karena ada dua aplikasi nih. Ini my app, ini hello. Ini berandanya belum ada teman-teman ya. Berarti harus buat fungsi beranda di dalam view-nya si my app. Indeks ya, bukan indeks ya, ini beranda mungkin ya. Beranda, terusnya nama filenya nanti beranda. Kalau ini nama filenya sama nggak apa-apa karena beda template ya. Beranda. Oke, dah. Di URL-nya apakah masih salah? Saya simpan dulu. Ya nggak error lagi ya. Ini berarti beranda nih teman-teman. Bukan indeks ya. Beranda. Nah, salah lagi ya. Name-nya beranda juga deh. Beranda ini untuk nama hyperlink-nya. Oke. Kalau slash diarahkan ke fungsi beranda yang ada di myapp, home juga demikian ya. Kalau bisa routingnya nggak boleh sama ya dengan yang sudah didaftarkan di atasnya. Ini saya simpan dulu, berarti kita harus buat file dulu teman-teman. Di view-nya ada beranda HTML. Di template-nya miliknya myapp. Oke. Ya, tadi sudah ada bot ya, kita skip dulu. Nah, ini saya save as dulu, file, save as, bernama beranda.html. Beranda.html. Polanya sama, harus nge-extend, nginduk ke indeks HTML, lalu block content and block untuk isi kontennya. Kita ambil saja dari Get Bootstrap, ya.
Teman-teman untuk beranda dari sini ya, dari apa namanya komponen card ini saya copy, saya letakkan pada beranda HTML. Di sini saya paste. Oke, lalu image source-nya kita ambil dari header tadi ya. Gambar 1, 2, 3. Oh ini ada yang belum keisi nih teman-teman ya. Oke, ini saya hapus saja ya. Ini yang aktif ya. Saya hapus saja. Oke. Hati-hati hapus if-nya. Ya, saya simpan. Nah, saya butuh ini aja sebenarnya teman-teman ya. Mengambil gambar nih, source, static, nama file gambarnya apa. Kita letakkan pada beranda HTML image source ini ya. Nama filenya apa? Lihat di sini. Teman ya, di image ya ada stt-minf file gambarnya ya, .png. Oke. stt-minf ya. Untuk keterangannya, subtitle-nya welcome to, bebas ya. Welcome to stt-minf. Ya, yang lainnya boleh diganti, boleh juga tidak gitu ya. Oke. Untuk beranda sudah, sekarang teman-teman kita ke about. About-nya mau diisi apa? Komponennya bebas. Misalnya komponen teman-teman di sini ada misalnya akordeon ya. Seperti ini nih ya. Misalnya ini company profile. Ini visi misi, ini misalnya struktur organisasi ya, gitu ya. Ini saya copy dulu. Saya letakkan di blok konten miliknya about ya, yang ada di my app. Paste. Ya, jadi panjang ya teman-teman ya. Silakan mau diganti-ganti kalimatnya boleh. Misalnya about us ya, tentang kami, tentang STNF. Nih paragrafnya isinya bebas bla 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 dan seterusnya ya. Ini visi dan misi. Nanti kontennya teman-teman diganti-ganti silakan. Dan seterusnya. Yang ketiga, struktur organisasi. Struktur organisasi. Oke, cukup itu aja ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita buktikan apakah kalau nanti kosong seperti sesuai dengan URL-nya akan diarahkan ke beranda, begitu kalau klik home juga demikian dan seterusnya ya. Kita tes teman-teman di sisi aplikasinya. Oke, ini sudah jalan ya. Kita coba. Kalau slash aja apakah berubah sekarang? Ya, oh statiknya belum ada nih teman-teman ya. Di line 4 pada file apa nih teman? Beranda HTML. Oh iya, harus manggil teman-teman load static dulu ya. Pada beranda ya. Tadi manggil statiknya awalnya di header. Berarti harus mendefine satu-satu ya. Bukan di header, di index, mohon maaf ya. Ya, load static berarti kita harus ngeload static pada beranda. Mohon maaf, pada header dulu. Karena di sini manggil gambar. Paling atas nggak apa-apa teman-teman di sini. Terusnya pada beranda karena ini ngambil gambar, paling atas juga boleh. Yang penting load statiknya deh ya, ini kan manggil statik. Lalu selanjutnya pada footer, ya bukan footer, di index paling bawah, tapi sudah ada load statiknya ya. Manggil ini nih, jQuery-nya ya, saya simpan dulu. Ya, saya refresh. Nah, teman-teman sudah jadi ya. Oke, teman-teman ini sudah jalan, cuma belum di-upgrading ya. Terusnya slidernya juga belum jalan karena belum di-upgrading. Sekarang kita upgrading. Saya mau pakai yang warna gelap dulu sementara buat ngetes ya. Misalnya saya pakai Dragly. Kita lihat dulu teman-teman di indeks HTML-nya si myapp di template-nya. Nama file CSS-nya apa? Bootstrap-min. Oke, ke bootworks.com. Ini versinya sudah 5. Kita upgrade. Yang tadinya layout it adalah versi berapa? Teman-teman 4 di upgrading.
Saya mau yang gelap dulu sebagai contoh. Ya misalnya ini ya, Drakli. Bootstrap min, klik kanan di tab baru. Nah, ini kodenya cukup panjang, kita Ctrl A, kita copy, kita upgrade deh di My App Static CSS Bootstrap min di upgradingnya. Bootstrap min CSS, oke. Ini versi 4 masih ya, alpha lagi ya. Kita upgrading, Ctrl A, delete dulu, di upgrade, Ctrl V. Nah, teman-teman, ini sudah versi 5. Saya simpan dulu. Saya refresh aplikasi kita, apakah sudah berubah menjadi warna gelap? Oke, sudah. Menunya sudah tampil. Sekarang yang kita upgrading adalah JavaScript-nya, teman-teman ya. Dilihat dari bootstrap-nya, di get started-nya di home, get started. Oke. Urutannya apa aja sih, teman-teman? Urutannya di sini hanya 2. Ya. Kalau kita lihat ya. Urutannya hanya 2, teman-teman. Ini JavaScript CSS tadi kan sudah. JavaScript-nya kalau yang bundling ini cukup 1 sebenarnya ya. Cukup 1 ya. Tapi kalau ingin satu-satu, teman-teman, pertama popper min cuma 2 ya. Kedua bootstrap min. Popper min dan bootstrap min kita lihat di indeksnya. Di indeksnya teman-teman pada file template kita, indeks. Oh, di sini ada 3. Yang dibutuhkan hanya 2 saja. Ini saya hapus. Yang pertama, urutannya kita ikuti panduannya atau dokumentasinya popper min JS. Setelah itu bootstrap min. Di query minnya nggak perlu. Popper min. Oke, 2 ya. Kita download satu-satu. Jadi JS, static JS pasti ada popper min. Cuma versinya belum terbaru ya. Ini di JS, popper min ya. Nah, ini kita upgrading ya. Ini saya blok ya. Source-nya klik kanan, buka tautannya. Oke, ini Ctrl A, Ctrl C, popper min tadi ya namanya ya. Di JS popper min kita Ctrl A, delete, paste, copy. Sebelum copy tadi. Oke, sudah ya. Dan saya simpan dulu. Nah, lalu terakhir bootstrap min gitu ya. Popper min sebentar. Delete dulu. Popper min JS. Ini ya. Saya copy lalu di paste. Oke. Selanjutnya bootstrap min. Oh, masih 4 ya. Kita upgrading lagi. Saya close dulu. Bootstrap min-nya di upgrading lagi nih ya. Bootstrap min-nya di upgrading. Saya blok, klik kanan, dibuka, di open. Nah, ini sudah versi 5.1.1. Oke, Ctrl A, Ctrl C, kita copy. Di upgrade-nya di JS bootstrap min. Ini masih 4, Ctrl A, di delete dulu, Ctrl V. Ya, seperti saya simpan, teman-teman. Kita lihat aplikasi kita. Apakah sudah jalan? Oke, bisa ya. Dropdown-nya bisa. Nah, cuma yang belum jalan adalah slidernya ya. Yang belum jalan ini teman-teman slide. Tapi yang lainnya sudah bisa ya. Kita cek slidernya teman-teman. Ctrl A, ini saya close ya. Slidernya di apa namanya di header. Nah, ini teman-teman ya. Tadi udah manggil loose static, ini saya hapus dulu deh. Yang penting jalan dulu nih teman-teman ya. Div tutup div class call md ya. Tadi 2 tutup div, ini saya hapus dulu. Oke, pasangannya ini. Tadi loose static jangan lupa ya. Nah, sama seperti di index ya, teman-teman, load static. Copy pada header. Tambahkan load static ya. Selanjutnya saya copy dari bootstrap-nya slider tadi ya. Pada komponen
adalah carousel. Saya ambil yang sederhana aja teman-teman ya. Ini ada simbolnya. Atau yang ini juga nggak apa-apa sih. Ini saya copy, saya paste di sini. Nah, ini tinggal manggil gambar ya. Manggil gambarnya seperti teman-teman hello, lalu template, galeri. Sama persis nih ya manggil gambarnya. Seperti ini. Oke, saya copy tadi di header. Gambar 1 ini ya. Paste ya. Gambar 2. Nanti keterangannya silakan diganti-ganti. Ini gambar 3. Ya, simpan. Lalu teman-teman refresh aplikasinya. Nah, sudah jalan ya. Sudah berhasil ya. Nah, menunya sama seperti teman-teman di app. Di Hello. Hello kan ada menu ya. Di galeri atau di mana, nanti teman-teman tinggal masukkan URL-nya. Oke. Kita ke template miliknya MyApp, menu.html. Nah, ini teman-teman. Nah, ini satu ya, href-nya. Ini nama linknya, home. Ini home gitu ya. Yang kedua, teman-teman, ini langsung drop down. Oh, di sini ada nih, teman-teman ya. Ini home dulu nih harusnya nih. Ini home. Oke. Yang ini teman-teman about us. Kalau about us apa? Lihat di apa namanya? Di settingannya teman-teman. Di views-nya ya. URL. Kalau about us. Kalau home diarahkan ke beranda. Kalau about us diarahkan ke about us. Oke. Teman-teman terakhir kita coba ya tadi di menu.html ya, ada dua menu, ada home, ini nama linknya, about us, nama linknya sudah didefinisikan adalah about us ya, namanya bebas ya teman-teman. Kita coba dua dulu ya. Oke, saya simpan, teman-teman refresh. Oke, klik about us. About us-nya masih ke about ya teman-teman, ngelinknya kalau home ya, ini teman-teman masih pengaruh ke situ. Kita lihat dulu di apa namanya ini ya. Kalau enggak namanya nanti diganti aja di URL. Ya, ada salam beranda about. Ini about us. About us kan namanya beda ya. About us ya. Lalu teman-teman, oh ini teman-teman mengarahnya ke sini ya. About us, ini nama fungsinya about us. Fungsi itu di tempatnya masing-masing ya. Oke, ini sudah semua. Saya close dulu. Nah, views-nya teman-teman, ini views-nya miliknya MyApp. Ada beranda. Oh, namanya beranda teman-teman ya. Routingnya namanya beranda. Di sini teman-teman kalau kita lihat ya, slash ke beranda, home ke beranda juga. Home ke beranda juga ya. Kalau enggak, biar nanti enggak rancu teman-teman. Ini ada beranda diarahkan ke fungsi home. Ya, teman-teman selanjutnya di sini home 2 gitu ya. Saya ganti ya teman-teman ya. Ini tentang kami. Home 2 sama tentang kami. Home 2 sama tentang kami di menu. Home 2 terusnya sama tentang kami. Oke, gitu ya. Karena terjadi perubahan, ini saya Ctrl C dulu.
lalu run server lagi. Oke, teman-teman, kita tes. Kalau nanti beranda home 2 ya tadi ya. Home 2 ya diarahkan ke situ. Home 2 is not valid. Coba kita lihat. URL-nya bernama home 2. Saya close dulu ya. Home 2 diarahkan ke beranda ya. Beranda. Kalau tentang kami diarahkannya ke about us. Kalau kosong diarahkannya ke beranda. Coba kosong dulu teman-teman. Shift reload ya. Ya, yang masih bermasalah di sini apa teman-teman? Home 2. Home 2 is not valid ya, home 2. Nih URL-nya home 2. Oke. Ini home 2 sama tentang kami, saya simpan dulu. Ya. Home 2 diarahkan ke beranda yang ada di view. Ini beranda about us ya, ini nama fungsinya sama login. Loginnya belum dibuat nih. Saya simpan dulu. Oke. Kita matikan dulu servernya, Ctrl C. Dan server lagi. Kita buka browser baru aja ya. Localhost 8000. Ya, home 2 bermasalah di sini ya. URL home 2 sama tentang kaminya. Coba tentang kami. Ya, yang masih bermasalah adalah di home 2 ya. Di sini teman-teman ya. Coba kita lihat dulu. URL home 2. Oke. Kita lihat di di file sebelumnya di hello. Misalnya di home 2. Nah, ini ya, saya copy lagi. Ada menu. Yang bermasalah di sini nih, home 2 ya. Home 2. File save. Oke, teman, not found masih ya. Coba Ctrl C. Shift reload. Atau kita close dulu nih semuanya ya, teman-teman. Kita buka command line baru. Masuk ke dokumen. Masuk ke my app. Ya, lalu env, ini diulang lagi servernya nih. /script /activate. Ya, masuk ke my Django app. Lalu py manage py run server. Jadi diulang lagi nih servernya ya. Ya, kita tes lagi apakah bermasalah, teman-teman. Shift reload. Ya, yang masih dipermasalahkan adalah home 2-nya. Coba home 2-nya saya hapus dulu ya. Katanya masih bermasalah, saya simpan. Reload. Oke. Ini home 2-nya masih bermasalah ya. Oke, di sini tentang kami. Home 2. Ini home, ini tentang kami. Oke. Saya. Ini si struktur organisasi yang bermasalah masih di home. Atau kita ganti saja nih teman-teman nih. Copy aja ya.
Ini saya ganti awal ya. Awal ya. Saya simpan. Lalu pada URL-nya teman-teman awal. Nah, gitu ya. Awal akan diarahkan ke fungsi beranda yang ada di MyApp dengan namanya beranda. Oh, awal juga nih namanya teman-teman. Namanya yang salah ya, awal. Oke, fungsinya awal, name-nya awal. Ya, kalau kita lihat lagi di view-nya, oh tetap beranda, nama fungsinya beranda. Oke. Tapi nama routingnya ya teman-teman ya. Routingnya awal, lalu nama hyperlinknya awal. Oke, saya simpan. Saya ganti awal ya. Awal, keterangannya di sini home nggak apa-apa ya. Saya simpan, apakah masih bermasalah? Tentang kami oke. Home, nah bisa ya teman-teman ya. Oke, saya ganti sekarang template-nya yang lain, misalnya ini ya. Min atau yang lain silakan teman-teman dicoba-coba aja. Minty misalnya ya. Ctrl A, Ctrl C, kita ganti tadi di CSS-nya. CSS Bootstrap Min. Ctrl A, delete, Ctrl V. Saya simpan, saya refresh halaman webnya. Ya, berubah gitu ya. Nanti tinggal di setting lagi warnanya. Saya klik home, halaman home, saya klik about us, nanti ke halaman about us sudah jalan seperti itu. Oke, ini warnanya belum hijau ya teman-teman, nanti tarik ke sini nih atau lihat di sini jadi free. Kalau yang warna hijau apa nih teman-teman di sini? Oh, di sini navbarnya BG primary, berarti di header-nya atau di menunya agak banyak ya. Oh, ini like diganti dengan BG primary. Saya refresh halaman webnya. Oke, berubah. Demikian teman-teman pembelajaran layouting web menggunakan responsive web design Bootstrap di dalam Django Framework. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.